Selamat pagi adik-adik. Baik, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita pada mata pelajaran ekonomi. Sebelumnya, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama saya Desmond Dahi dari Universitas Eka Sakti Padang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan program studi atau prodi pendidikan ekonomi. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita pada materi konsep dasar ilmu ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami pengertian ilmu ekonomi. Dua, memahami konsep pilihan atau kebutuhan dan keinginan serta skala prioritas. Ketiga, memahami konsep biaya peluang. Empat, memahami konsep prinsip ekonomi. Dan terakhir, memahami pembagian ilmu ekonomi. Sekarang kita masuk pada pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Nah, di sini ada pun pendapat menurut para ahli tentang ilmu ekonomi. Salah satunya yaitu menurut Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang, atau nilai pemakaian dan nilai pertukaran. Sekarang kita masuk pada poin kedua, yaitu pengertian kebutuhan dan keinginan serta skala prioritas dalam ekonomi. Permasalahan ekonomi yang paling mendasar adalah adanya kebutuhan dan kelangkaan. Kelangkaan terjadi akibat apa yang diinginkan terhadap barang atau jasa oleh individu atau masyarakat jumlahnya tidak sesuai dengan alat pemuas yang ada, sehingga bisa dikatakan yang membutuhkan banyak tetapi barangnya terbatas. Kelangkaan ini harus disikapi dengan tepat. Salah satunya adalah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan efektif dan efisien. Namun faktor yang mempengaruhi terjadinya kelangkaan bukan hanya kebutuhan semata. Hal lain yang ikut berpengaruh adalah keinginan manusia. Memiliki dua hal yang melekat erat, yaitu kebutuhan dan keinginan. Keduanya boleh dikatakan memiliki sifat yang bertolak belakang. Pengertian kebutuhan dalam ekonomi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendukung berlangsungnya kehidupan. Kebutuhan ini atau pada yang sifatnya pokok menuntut harus dipenuhi dan ada batasan waktu dalam pemenuhan kebutuhan ini. Jika ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka manusia dapat merasa tidak sejahtera hidupnya. Jenis-jenis kebutuhan dan contohnya. 1. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan primer, contohnya itu adalah pangan, sandang, atau rumah, karena sifatnya adalah yang wajib untuk dipenuhi, kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan tingkat kedua. Kebutuhan ini dipenuhi apabila kebutuhan pokok telah terpenuhi, misalnya sepeda kayu, televisi, dan sepeda motor. Dan terakhir itu yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan pelengkap. Kebutuhan ini pemenuhannya urutan ketiga setelah kebutuhan primer dan sekunder. Contohnya itu perhiasan dan HP canggih. Nah, kedua yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya juga terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang diperuntukkan untuk badan atau fisik. Contohnya olahraga, pergi ke salon, dan pijat kebugaran.
Sedangkan kebutuhan rohani itu yaitu kebutuhan ini diperuntukkan untuk kepuasan jiwa atau psikis. Pemenuhannya mungkin tidak berupa alat, namun kegiatan yang dapat membuat jiwa tentram, contohnya kegiatan ibadah keagamaan, membaca buku, dan rekreasi. Ketiga yaitu kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang menuntut pemenuhan hanya untuk dirinya sendiri, bukan dengan pemuasan kebutuhan orang lain, contohnya membersihkan rumah dan kendaraan pribadi, serta membeli beberapa baju pengganti baju yang telah usang. Sedangkan kebutuhan sosial merupakan kebutuhan di mana seseorang membutuhkan kerjasama dan interaksi dengan individu lainnya yang memungkinkan terjadinya suatu kegiatan bersifat sosial, contohnya kegiatan bercengkraman di pos ronda, kelurahan, dan kegiatan bermain futsal bersama. Dan terakhir itu adalah kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Terbagi menjadi dua juga, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang sifatnya harus dipenuhi saat ini. Harus dipenuhi saat ini juga, mendesak dan tidak dapat ditunda, misalnya obat bagi yang sakit dan payung di saat hujan. Sedangkan kebutuhan yang akan datang merupakan kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda nanti beberapa saat. Contohnya HP bagi pelajar SD dan sepeda motor bagi pelajar SMA. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana dengan definisi keinginan. Keinginan merupakan dorongan hasrat dalam diri yang sifatnya menuntut untuk dipenuhi, namun tidak berdasarkan atas kebutuhan nyata. Sehingga perbedaannya dengan kebutuhan, jika kebutuhan sifatnya real dan memang dibutuhkan pemenuhannya, keinginan hanyalah hasrat yang timbul oleh individu, sehingga tidak harus untuk direalisasikan. Keinginan boleh saja diwujudkan apabila sudah mendahulukan semua kebutuhan pokok yang tingkatnya lebih penting. Justru menjadi hal yang salah apabila seseorang mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Skala prioritas adalah daftar yang memuat segala macam kebutuhan kita yang diurutkan dari yang paling mendesak hingga yang dapat dipenuhi nanti. Dengan skala prioritas kebutuhan ini akan nampak mana yang urgen untuk dipenuhi dan mana yang kekiranya dapat kita geser pemenuhannya. Baik, sekarang kita masuk pada konsep biaya peluang. Biaya peluang pada dasarnya merupakan sebuah teori tentang pilihan perilaku ekonomi dengan jumlah uang tertentu. Berikut ada beberapa contoh konsep yang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu konsep waktu, konsep masa depan, dan konsep kebahagiaan. Adapun konsep prinsip ekonomi, pengertian prinsip ekonomi adalah pada prinsip ekonomi digunakan untuk memenuhi permintaan tak terbatas dengan skala sumber daya yang terbatas. Prinsip ekonomi juga berarti pilihan yang dibuat konsumen dan faktor serta perilaku yang mempengaruhi pilihan tersebut. Konsumen ini bisa jadi setiap orang atau setiap orang, perusahaan, organisasi atau badan pemerintah yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Konsumen sebagai orang yang hanya akan menggunakan produk tersebut tanpa menjualnya kembali pada pihak-pihak tertentu. Manfaat prinsip ekonomi sendiri diantaranya mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan maksimal, memperkecil resiko kerugian atau kerusakan, mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan, mencapai hasil kerja yang terjamin mutunya untuk memenuhi tingkat kepuasan perilaku ekonomi. Macam-macam prinsip ekonomi. 1. Prinsip ekonomi konsumen adalah pihak atau orang yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Konsumen hanya akan menggunakan produk tanpa menjual kembali produk yang ia beli kepada pihak-pihak tertentu.
Kedua itu prinsip ekonomi produsen. Prinsip ekonomi produsen adalah pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan yang berperan dalam penyediaan barang atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dan terakhir itu adalah prinsip ekonomi distributor. Prinsip ekonomi distributor adalah orang atau kelompok yang menyalurkan sebuah produk konsumen ke konsumen akhir. Distributor juga merupakan pihak yang membeli produk dari produsen dalam bentuk jadi tanpa adanya proses perubahan atau modifikasi untuk kemudian distribusikan kepada konsumen, baik secara langsung ataupun melalui retailer seperti warung, toko, supermarket, dan lainnya. Konsep motif ekonomi. Motif ekonomi merupakan suatu alasan yang mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Motif ekonomi juga sebagai hal-hal yang mendasari berbagai tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan pertimbangan yang baik berdasarkan skala prioritas untuk mencapai kemakmuran. Motif ekonomi dapat bersifat ekstrinsik dan intrinsik. Motif ekonomi ekstrinsik itu ya adalah motivasi yang berasal dari luar diri individu. Motif ekstrinsik kebanyakan adalah kebutuhan pendukung. Motif ini biasanya timbul karena adanya pengaruh lingkungan, contohnya rumah atau papan, merupakan salah satu kebutuhan primer. Namun, seseorang bisa saja membeli rumah dengan harga dan kriteria tertentu karena alasan ingin mendapat pengakuan atau meningkatkan status sosial di lingkungannya. Kedua adalah motif intrinsik. Motif intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri tanpa adanya dorongan ataupun pengaruh luar. Motif ini umumnya meliputi kebutuhan dasar manusia yang bersifat primer. Contohnya, manusia akan membeli makanan dan minuman saat dia merasa lapar. Dan terakhir adalah kita akan mempelajari pembagian ilmu ekonomi. Menurut Alfred W. Stoiner dan Douglas C. Hogu, membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Ilmu ekonomi deskriptif, merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dan perekonomian. Kedua, ilmu ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Dan terakhir itu adalah ilmu ekonomi terapan. Ekonomi terapan itu adalah analisis ekonomi teori yang merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi ilmu ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Misalnya ekonomi di perusahaan, ekonomi moneter, dan ekonomi perbankan dan sebagainya. Baik, adik-adik semua, materi kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa mengerti dan memahami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.